Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Hari ini kita ada TWS yang udah ditunggu-tunggu nih. Apa itu? Edifier TWS One Pro. Tapi selain itu ada juga nih yang enak-enak. Oh my donut. Mulai keracunan Bro Halid nih. Enak cuy. Enak cuy, serius cuy. Ini tuh rasanya tuh setiap gigitannya tuh widih, enak banget lah. Pokoknya mau rasa apapun ya kalian bisa nentukan sesuai dengan selera kalian. Tinggal langsung pesen di Grab dan Gojek maksudnya. GoFood. GoFood, kok jadi Gojek? Kita mau kemana sih? Biasa dasar driver Gojek. Maaf. Pokoknya buat kalian yang tertarik bisa langsung. Kalau enggak cek aja Instagramnya Oh My Donut. Nah ini dia Edifier TWS One Pro. Selain Bluetoothnya yang udah 5.2, katanya juga dia pakai aptX adaptif nih untuk kodeknya. Bakal worth it nggak nih? Kita lihat aja. Bentar lu guys, itu bohongan, cuman boxnya doang. Barangnya ada di sini. Jangan kasih tahu. Langsung ke video. Harga Edifier TWS One Pro ini pada saat video ini kita take, saya cek itu di 675.000. Tapi kalau nggak salah ada juga yang jual 625.000. Tapi ini yang Chinese version ya. Jadi begitu kalian pakai dia akan berbahasa Chinese. Seperti itu contohnya. Oke, dalam boxnya yang pasti kalian dapat case-nya dan dapat sepasang earbuds-nya. Untuk kabelnya udah dapat USB-A ke tipe C untuk nge-charge-nya. Dan yang pasti juga ear tips-nya 2 pasang nih yang ekstra dan berbeda ukurannya. Dan yang terakhir manualnya. Dan juga dapat silikon case-nya nih sebagai bonus ya. Jadi ya kalau kalian mau beli coba aja tanya, siapa tahu masih tersedia. Kita ke desainnya dulu. Simple sih bisa dibilang, dia tuh ya polos-polos aja nih. Di depannya kelihatan polos gini, tapi di tengah sini ada lampu indikator kok. Dan dia akan menyala untuk menandakan baterai di case-nya. Kalau ke atas ada tulisan Edifier-nya dan ke belakang ada port tipe C untuk nge-charge-nya. Kalau untuk pilihan warnanya yang kita punya ini putih krim dibilangnya seperti itu. Tapi ada juga yang hitam abu, jadi nggak terlalu dark gitu hitamnya. Dan ada juga yang pink setahu saya. Kalau kita lihat earbuds-nya yang pertama kelihatan langsung nih logo Edifier-nya. Dan dia bentuknya tuh kayak agak lonjong gitu sih, nggak terlalu bulat. Dan dia in-ear. Nah masalahnya untuk lampu indikatornya itu ada di samping. Jadi kalau kalian buka terus kalian mau lihat untuk si lampu indikatornya itu harus ya ngeliat ke samping gitu. Kalau untuk build quality untuk earbuds-nya sih saya nggak ada masalah ya. Dia kerasa kokoh kok. Dia berbahan plastik sama juga seperti case-nya. Walaupun memang ketika saya masukkan ke dalam case-nya ini bunyinya tuh kurang memuaskan gitu. Jadi kayak yang bener kepasang atau enggak sih ini. Berat per earbudsnya ini 4,5 gram. Dan kalau berat total itu 44 gram. Nah memang sih karena tadi saya bilang masalah magnet, kalau kita shake kedengaran banget tuh si earbuds tuh kayaknya keangkat-angkat gitu dari si magnetnya. Walaupun pada saat kita balik kayak gini sebenarnya magnetnya masih cukup kuat sih untuk menahan earbudsnya. Tapi ini juga ya, case-nya tutupnya sih nggak goyang-goyang. Cuman kalau digini dikit, dia langsung ketutup. Jadi nggak ada penahannya. Nah kalau untuk case-nya sendiri, pada saat kita genggam gini tuh kerasa kokoh sih. Dan dia ukurannya masih enak untuk dibawa-bawa. Cuman kalau kata Bro Alit ini tuh di depan tuh apa Lid? Cekah? Ya, cekah. Cekah. Orang Sunda bilang cekah. Oh orang Sunda, saya bukan Sunda ya. Jadi dibilangnya cekah. Ya maksudnya tuh kayak ada jarak gitu di antara si tutup case-nya dan di badan case-nya. Dan bisa kelihatan juga nih, ini tuh dia nggak rapih gitu, jadi kayak agak nyerong untuk si tutup case-nya. Intinya sih untuk case-nya ini tidak tertutup sempurna. Nah, saya ingat nih waktu saya review Edifier X3. Dan setelah beberapa lama memang ada juga tuh masalah kalau kayak si earbuds-nya itu dia kayak nggak selalu nahan di magnetnya. Dan dia kadang-kadang keangkat sendiri dan mau connect, artinya dia nyala. Untuk si Edifier TWS One Pro ini sih selama saya pakai udah seminggu kayaknya ya. Dia sih belum ada masalah kayak gitu. Cuman memang setiap saya lagi masukin earbuds, saya harus pastikan kalau lampunya nyala di indikator earbuds-nya. Kalau enggak berarti dia belum ngecas dan dia masih nyala. Itu kejadian kira-kira 2 kali. Masalahnya kan kalau kayak gitu bisa ngabisin baterai si earbuds-nya sendiri ya tanpa kita sadari. Nah kalau untuk baterainya per earbuds-nya itu ada 60 mAh. Diklaim playtime-nya 12 jam. Wow. Nah saya cobain kan.
Saya pakai dengar lagu, volume itu ya antara 50-70%, saya ganti-ganti. Karena memang untuk di HP Android saya ngerasain volumenya itu agak kecil sedikit ya, nggak yang terlalu kecil juga, tapi tetap di bawah standar kalau yang saya rasainnya. Nah, yang saya dapat itu hanya 10 jam. Tapi mungkin ya, bisa jadi kalau kalian memang hanya di volume 50% terus, tidak diganti-ganti, masih mungkin dia bisa bertahan untuk sampai 12 jam. Kalau untuk ngecharge earbudsnya, dia sesuai klaimnya, 1,5 jam, udah penuh. Nah, untuk di case-nya lagi ada tambahan playtime itu 30 jam. Ya bisa dibilang dia ada 500 mAh baterai. Tapi ini nih, salah satu fitur yang ditawarkan oleh Edifier tvOS One Pro. Untuk case-nya itu dibilangnya fast charging, seharusnya 40 menit itu sudah penuh baterainya. Nah, saya cobain kan, saya nggak dapat 40 menit sih, ya di 50 menit something. Tapi tetap di bawah 1 jam kok. Oh ya, selama saya mengetes baterainya, saya selalu menggunakan Bluetooth codec aptX adaptif. Nah, selain itu udah ada SBC dan ada juga aptX. Yap, dia tidak ada AAC. Sudah auto on dan auto off. Dan pada saat pairing itu harus dikeluarkan si earbudsnya. Bahkan harus ditahan untuk di touch sensornya biar dia mau masuk ke pairing mode. Kalau enggak, pengalaman saya tuh biasanya tuh berapa kali saya mau connect, dia selalu bilang di HP saya pairing rejected. Ternyata kita harus tahan dulu seperti yang saya bilang tadi, baru dia masuk pairing mode, baru bisa connect. Untuk jarak koneksinya, yang saya rasain tuh dia nggak kayak Bluetooth 5.2, dia rasanya kayak Bluetooth 5.0, 10 meter tanpa halangan. Bahkan biasanya saya tuh kan tes tvOS tuh koneksinya tuh, saya keluar dari kamar, saya tutup pintu, mulai hilang-hilang, saya jalan, baru mati. Ini saya belum tutup pintu aja, udah hilang koneksinya. Untuk single use udah bisa, mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan dia sudah menggunakan Qualcomm True Wireless Mirroring Technology, yang seharusnya tuh ya bisa dibilang seamless gitu ketika pergantian dari stereo atau ke mono, ya atau sebaliknya. Nah, saya cobain, memang sih kerasanya tuh hampir flawless, jadi cuma ada kayak bunyi tung sedikit gitu dan itu nggak mengganggu kok. Di koneksi ada sih masalah yang saya temuin, jadi pada saat saya ngeluarin si earbudsnya, tuh kadang-kadang yang kiri nggak mau aktif atau yang kanan nggak mau aktif. Pokoknya ada satu yang nggak mau aktif dan itu harus saya masukin dulu ke case-nya, saya tutup bentar baru saya keluarin lagi, baru dia mau connect. Untuk sistem kontrolnya dia menggunakan touch sensor. Nah, dari pengalaman saya sih dia selalu bekerja dengan baik ya, dalam arti nggak pernah tuh yang saya klik 2 kali terus jadi cuma sekali, enggak kok. Cuman dia terbatas, dalam arti ya kurang satu sih, nggak bisa akses voice assistant. Untuk selain itu ya play pause, next track, previous track, volume up, volume down, udah bisa. Untuk latensinya saya cobain nonton YouTube, buka-buka social network, atau nonton orang streaming di Twitch. Ini udah nggak ada masalah sih. Ya bisa dibilang delaynya ada tapi udah tipis. Tapi ingat ya, saya selalu pakai codec aptX adaptifnya. Nah, kalau buat main game, kita lihat dulu tesnya. Setelah kita lihat tesnya tadi, ya intinya saya bisa bilang kalau buat casual player masih oke kok. Dengan delay yang tipis, kalian masih bisa kok dipakai untuk main nih si Edifier tvOS One Pro ini. Tapi ya walaupun dia namanya Pro, tetap untuk gamer yang level Pro saya nggak bisa sarankan. Edifier tvOS One Pro, suaranya Pro, untuk gaming amatir. What? What the f***? Pum cepum 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 turu turu para pu 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 para bab pede beda pu pu pada bab pede beda pu pada. Oke, untuk mikrofon diklaimnya menggunakan CVC 8.0. Langsung nih kalian dengerin hasil suaranya. Cek cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier tvOS One Pro. Tapi ini masih dalam keadaan hening atau sepi. Gimana kalau dalam keadaan rame nih? Kita cobain. Cek 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 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Edifier tvOS One Pro. Dan ini tuh kita pakai speaker gini untuk ada back sound yang jalanan yang rame dan bising gitu. Kayak gimana nih? Apakah posisinya bekerja atau tetap suara luar masih? Nah. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk mic testnya, saya bisa bilang sih pada saat kondisi sepi ya masih kedengaran suara kita walaupun masih kerasa agak mendem sedikit.
Nah, pada saat suara lagi rame, dalam arti sekeliling kita tuh lagi bising gitu, masih masuk. Jadi CV-nya belum yang bekerja sebagus itu ya bisa dibilang, tapi tetap kok suara kita kedengaran. Cuman pada saat ada mobil lagi ya kenceng banget gitu, ada suaranya yang gede banget, itu aja baru suara kita bisa ketutup. Tapi itu tadi saya hanya rekam audio ke HP saya ya. Saya udah cobain juga untuk pakai telepon nih. Nah, waktu itu saya telepon si Bro Alit, dia sampai yang bingung, ini beneran pakai TWS? Kerasanya tuh kayak pakai HP. Jadi bisa dibilang untuk mikrofonnya sih saya bilang bagus ya. Sebelum kita ke kualitas suaranya, kita ke fittingnya dulu. Jadi bisa dibilang untuk Edifier TWS One Pro ini saya rasain sih masih nyaman sebenarnya. Tapi dia jelas langsung kerasa tidak untuk yang ya penyuka olahraga ekstrim. Agak disayangkan ya, soalnya dia tuh udah IP65, jadi water and dust proof. Nah, pada saat saya pakai itu, kenapa saya bilang nggak cocok olahraga? Saya geleng-geleng sebenarnya masih bisa, tapi kerasa si earbudsnya itu kayak mau lari keluar gitu. Dan harus saya benerin lagi posisinya. Mungkin ini juga pengaruh dari ear tipsnya. Jadi dia tuh bener-bener rounded gitu, bulat gitu. Dan pada saat masuk ke telinga saya agak-agak yang ini kayak gimana sih ngepasinnya gitu. Soalnya sempet saya goyang, kok suaranya beda hasilnya, kok saya goyang kayak gini kok suaranya beda. Akhirnya saya dapat yang pas itu setelah saya cengir. Jadi setelah saya cengir tuh baru kerasa dia tuh tiba-tiba posisinya pas gitu. Dan si Bro Alit juga bilang setelah dia ngangkat bibir ujungnya ini baru dia kerasa enak fittingnya. Jadi pada saat kalian pakai, pastikan ear tipsnya sesuai dan pastikan juga kalian posisinya itu udah pas. Salah. Pastikan kalian nyengir. Oh ya, pastikan kalian nyengir. Nah, untuk kualitas suaranya, Edifier TWS One Pro ini menggunakan Analytical PU Plus Titanium Diaphragm dengan frekuensi respons 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk karakter suara sih saya kerasanya dia itu lebih ke bright ya. Jadi dalam arti dia nggak yang bener-bener balance juga, yang saya rasakan seperti itu. Tapi tetap buat kalian kalau umpamanya pengen ada bassnya, masih cukup bulat kok, cukup empuk ketika saya pakai si Edifier TWS One Pro ini. Walaupun untuk pancinya saya nggak ngerasa yang segitunya kayak ketika saya sedang pakai TWS yang memang untuk bass head. Untuk sub bassnya sendiri masih cukup terasa kok. Jadi dalam arti rumblingnya masih bisa kerasa. Walaupun saya tetap bilang ya untuk detail di low-nya ini ya seadanya aja. Untuk mid-nya, dia kerasa clear dan bisa dibilang detailnya cukup baik. Saya nggak bilang sampai micro detail juga. Tapi untuk suara-suara yang di ujung-ujung kiri atau kanan gitu masih kerasa di telinga. Cuman kerasa agak forward gitu sih. Jadi dalam arti ada beberapa lagu, terutama kayak lagu-lagu band, itu jelas banget kerasa dia kayak lebih terdengar dibandingkan yang lainnya. Dan setahu saya itu lagu yang saya dengar itu bukan lagu yang forward banget untuk si suara si vokalnya. Dan itu saya lebih sering ngerasain di vokal yang cewek. Kalau yang cowok agak lebih enak sih. Nah, untuk high-nya sendiri dia udah oke. Dia kerasa airy, clear, dan detail. Dan cukup ngecering kalau di telinga saya. Tapi masalahnya kerasa kalau buat saya itu ada ekornya dikit. Jadi kayak umpama simbal gitu. Tes. Se-nya ini kadang-kadang kayak kerasanya kok jadi kepanjangan atau kurang nyaman untuk di telinga saya. Itu waktu saya dengerin lagu Nirvana yang Smells Like Teen Spirit. Teen Spirit. Kalau untuk harshnya, selama kalian pakai di bawah 70% masih fine. Ketika saya 70% ke atas itu baru kerasa agak-agak nusuk di telinga. Terutama untuk di lagu-lagu rock. Satu hal yang saya suka dari Edifier TWS One Pro ini, untuk separasi saya bilang dia bagus. Jadi dalam arti untuk separasinya itu dia ya nggak rapi-rapi banget. Ya kalau kita bandingkan kayak yang Shanling udah atau Leopard Tech sih nggak sampai selevel itu. Tapi di harganya dia saya bisa bilang cukup oke. Nah kalau untuk soundstage-nya sendiri, saya rasain sih yang nggak luas-luas banget, tapi yang nggak kerasa sempit juga kok. Intinya untuk Edifier TWS One Pro ini saya masih bisa dengerin lagu di genre-genre yang ya bukan hanya satu atau dua gitu. Jadi dalam arti kalian mau pakai rock, kalian mau pop, kalian mau EDM pun bisa. Bah, kacau. Maksud saya EDM masih bisa kok. Cuma nih saya tanyain Bro Alit kan yang satu-satunya bass head di Bongkar Bro nih yang paling suka ya kalau bassnya tuh bener-bener edan gitu. Dia masih bisa bilang ini hanya sekedar cukup aja. Dan buat kayak saya yang suka balance, sedap sih untuk Edifier TWS One Pro ini. Gini aja deh, langsung dengerin aja sound sample-nya.
Kesimpulannya, Edifier TWS One Pro. Buat kalian yang udah tahu rasanya karakter suara dari Edifier, bisa ke barang ini. Ya maksudnya TWS ini. Karena waktu saya review Edifier X3, tuh pas saya cobain ini langsung kayak, aduh ini langsung ada kerasa khasnya. Cuman, saya ingat tuh Edifier X3 kan dia ada bermasalah kalau si earbudsnya suka kelepas dari si magnetnya dan akhirnya dia nyala, akhirnya dia ngabisin baterainya. Untuk Edifier TWS One Pro ini jujur saya juga takut. Pertama dari di shake-nya seperti itu bunyinya, terus masalah yang setiap saya pasang kadang-kadang harus digoyang dikit biar dia pas. Jadi bukan masalah kualitas suara, saya justru takut beli ini tuh ya selain fitur-fiturnya juga masalah di build quality-nya. Nah misalkan, jadi gimana dong? Saya pengen banget dibeli ini. Kalau kalian pengen nyari suara yang kayak gini atau bahkan menurut saya pribadi ya dengan telinga saya masih lebih baik dan harganya ya agak lebih murah dikit, Field T1 Lite itu masih menjadi pilihan yang bagus. Kita juga udah review kok untuk Field T1 Lite ini. Kalian bisa langsung klik di sini untuk nonton. Nah, sekali lagi kalau mau barang ini silahkan, tapi hati-hati dengan build quality dan juga ingat fitur dia masih cukup terbatas di harganya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalau buat kalian yang masih ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Ya, sekuat jempol kita aja. Nah, buat kalian yang suka dan konten-konten seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro, biar kita makin semangat bikin videonya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!